Bagaimana sih Anda melihat kondisi ekspor Indonesia saat ini mengingat banyak sekali tekanan dari pelemahan ekonomi global, ketegangan geopolitik yang belum mereda. Seberapa besar menurut kacamata Anda dampaknya terhadap kinerja ekspor nasional sejauh ini? Sebetulnya secara kuantitatif belum ada penurunan ekspor kita. Hanya jaminan bahwa itu bisa berlangsung lebih lama dan naik itu memang kita yang khawatirkan itu. Maka perjanjian dagang bilateral itu harusnya kita tekunin dan kita sudah punya kira-kira 23 FTA termasuk ada PTA di situ dan lebih lengkap ada SEPA-nya. Itu mungkin harus direview kembali satu persatu. HS mana yang memang kita kuat. Dan kalau HS number kita tidak bisa masuk ke negara itu lebih baik direview, dibuang atau diganti dengan HS yang lain. Tentu ini pertimbangannya banyak ya, bukan pertimbangan geopolitik. Tapi juga terjadi ada masalah ekonomi juga di setiap negara. Dan ini tentunya kita sama tahu Amerika lakukan sesuatu yang di luar aturan. Jadi secara bilateral dia melakukan permintaan yang tidak semestinya dilakukan seperti biasa multilateral di WTO. Oke, baik. Tadi kan Anda bilang terkait CEPA ini masih banyak kesepakatan-kesepakatan begitu ya. Meskipun kesepakatan sudah final begitu ya, tapi kan masih ada kekhawatiran soal hambatan non-tarif, misalkan persyaratan sustainability seperti EUDR dan juga sistem traceability asal barang. Ini strategi apa sih Pak Benny yang bisa dilakukan untuk memastikan pelaku usaha ini tidak terganjal dari aturan non-tarif EU? Ya, kita selalu lakukan kerjasama dengan pembeli kita karena pembeli kita juga dia membutuhkan barang kita agar mereka juga melakukan approach terhadap pemerintahan mereka mengenai hal-hal yang masih belum tentu kita bisa lakukan ya, seperti EUDR itu kan deforestasi itu kan kita harus sepakat dulu petanya peta hutan yang mana nih. Kalau peta hutannya mereka tahun berapa itu tentu udah ada perubahan. Nah itu tentu pembeli kita juga harus bantu kita karena dia juga butuh barang kita. Lalu yang keduanya mengenai masalah non-tarif measure ini banyak ya. Non-tarif measure itu diantaranya soal baja, lalu soal country of origin, deskripsinya juga harus dibicarakan. Artinya country of origin itu dibikin di Indonesia apabila satu step itu di Indonesia atau 2 step dari Indonesia. Itu kita masih harus bicara lagi. Oke. Terkait kesepakatan hal ini kan sudah terjadi cukup lama ya, dari 2012. Cukup lama sekali begitu ya, hingga akhirnya memang sudah disepakati di 2025 dan nanti bulan Oktober ya kira-kira ini akan sudah disahkan begitu. Sebenarnya terganjal apa sih Pak kalau misalkan kita lihat antara perjanjian ini? Banyak, ada beberapa di antara yang saya ketahui, di antaranya government spending dari Eropa itu minta agar mereka bisa juga ikut masuk ke dalam government spending kita. Jadi kita kan biasanya kan pemerintah punya program, punya budget. Nah itu mereka ingin juga ikut di dalam hal itu. Baik, artinya memang negara Eropa juga butuh negara kita ya. Banyak sekali. Sama-sama butuh begitu ya. Baik, ini menarik sekali. Tapi kalau misalnya kita bicara soal balik lagi begitu ya, soal tantangan utama dan juga pelaku ekspor, terlebih untuk asosiasi gitu. Jika melihat lebih dekat ke lapangan begitu ya, tantangan apa sih Pak yang paling dirasa oleh para pelaku ekspor kita baik dari sisi regulasi domestik, lalu juga kita lihat seperti izin kepatuhan maupun hambatan kita lihat eksternal seperti tarif logistik dan juga kita lihat ketidakpastian akan permintaan global itu sendiri Pak Benny. Di antara yang kita di dalam negeri ada beberapa kelemahan, yaitu aturan yang menghambat proses ekspor itu cukup banyak ya. Yang namanya pertimbangan teknis itu pertek. Itu misalnya ekspor itu membutuhkan sampel. Sampel itu no sampel no business kalau diekspor. Jadi kita untuk bikin sampel itu kan tidak semuanya ada di sini bahan bakunya. Ya kita waktu mengimpor sampel itu aja perizinannya cukup panjang ya, butuh waktu. Padahal kalau ekspor itu kuncinya di waktu.
Jadi on time delivery-nya itu kunci pertamanya itu diantaranya. Yang kedua juga produk lembaga keuangan kita, perbankan kita untuk mensupport ekspor itu masih kurang banyak. Ragamnya kurang banyak. Padahal kita udah punya lembaga yang cukup dikuatkan dengan undang-undang tersendiri, lex specialis. Terlepas itu di dalam manajemennya juga kurang baik, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI namanya. Dan kita juga punya Lembaga Asuransi Ekspor Indonesia, ACI. Nah, dua lembaga itu harusnya diperkuat, di empowering oleh pemerintah untuk mendorong eksportir kita. Oke, artinya masih banyak keluh kesah begitu ya di antara regulasi ini yang sebenarnya menjadi support utama di industri ini, Pak, atau bagaimana? Apakah masih ada masalah terkait hal ini? Di dalam kita sendiri, di dalam negeri kita sendiri, seperti apa, Pak Benny? Dunia selalu berubah, lebih baik, gitu. Ingin lebih baik, ingin lebih cepat, ingin lebih murah. Nah, sementara kita di dalam negeri harusnya juga lakukan seperti itu. Artinya menyesuaikan dengan dinamis ya. Ke dinamika pasar. Pasar kan nggak ada presidennya, iya kan? Okay. Baik, kita kalau bicara soal posisi daya saing Indonesia, Pak Benny, kan di tengah kompetisi yang semakin ketat, terlebih di kawasan Asia begitu ya. Ini kalau kita lihat, bagaimana sih Anda melihat daya saing produk ekspor Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan juga India? Apakah Indonesia masih cukup kompetitif? Kalau dibanding Vietnam, jelas kita kalah. Dari sisi jam kerja aja udah kalah. Dari hari liburnya aja kita lebih banyak daripada Vietnam. Ya kan, kita kan senang libur. Yang nggak libur pun diliburkan karena kejepit. Ya, nah ini sebetulnya enak ya? Bukan. Jadi itu banyak enak ya. Anti produktivitas. Tapi buat pengusaha tentu nggak enak ya, Pak? Nggak enak dong. Artinya saya udah hitung kalau ditambah Sabtu Minggu libur, kita hanya kerja 7 bulan, 14 hari. Sementara biaya untuk pekerja kan bisa 13 bulan, 14 bulan malah kadang-kadang. Nah ini kan sebenarnya perlu ditinjau kembali lah. Kalau libur itu perlu ditinjau kembali. Ya dulu mungkin akibat dari dulu pernah harus piknik dong kalau libur. Kalau piknik harus belanja. Untuk perputaran ekonomi ya. Iya, kalau punya uang. Kalau punya uang. Iya kan. Nah ini salahnya sekarang ini pada saat banyak PHK tapi disuruh libur. Terus mau belanja apa gitu.